93,0 di BFM Radio Inspiring News Channel. Selamat siang Sobat TV. Dan kita ketemu lagi di siang hari ini di program layanan publik dengan Berry tentunya di siang hari ini sampai nanti jam 3 sore Sobat TV ya. Dan di pagi hari ini di siang hari ini Sobat TV nih. Waduh. Nah, untuk siang hari ini di tanggal 17 Maret di tahun 2020 ada tema terkait tentang peningkatan kewaspadaan COVID-19 di pelabuhan penyeberangan Bakauheni ya Sobat Dibi di siang hari ini temanya. Dan perlu diketahui juga Sobat Dibi ya, di yang akan memberikan pernyataan atau narasumber kita hari ini adalah dari PT ASDP Indonesia Ferry Sobat Dibi ya, di Bakauheni, Lampung Selatan. Dan perlu diketahui juga sebelumnya PT ASDP Indonesia Ferry adalah salah satu BUMN di Indonesia yang bergerak dalam jasa angkutan penyeberangan dan pengelolaan pelabuhan penyeberangan untuk penumpang, kendaraan, dan barang. Dan angkutan penyeberangan atau pelabuhannya berfungsi sebagai jembatan yang menghubung antara dua pulau yang relatif berdekatan. Dan pelabuhan Bakauheni adalah sebuah pelabuhan penyeberangan yang terletak di Kecamatan Bakauheni di Kabupaten Lampung Selatan, terletak di ujung selatan dari Jalan Raya Lintas Sumatera. Pelabuhan Bakauheni juga menghubungkan Sumatera dengan Pulau Jawa via penghubung laut. Dan ratusan trip feri penyeberangan dengan kapal feri dari berbagai operator berlayar mengarungi Selat Sunda yang menghubungkan Bakauheni dengan Merak di Provinsi Banten, Pulau Jawa. Dan feri-feri penyeberangan ini terutama melayani jasa penyeberangan angkutan darat seperti bis-bis pengantar antar kota, antar provinsi, truk-truk barang ataupun mobil pribadi. Nah, Bakauheni juga menjadi salah satu pintu Sumatera, menjadikan tempat orang-orang dari berbagai wilayah berkumpul di sana untuk menyeberang ke Pulau Jawa atau sebaliknya, ya Sahabat Ibi ya. Dan terkait dengan adanya COVID-19 ini yang masuk ke Indonesia, bagaimana sih caranya untuk pelabuhan penyeberangan Bakauheni ini sendiri untuk mengatasi atau meningkatkan kewaspadaan terkait COVID-19 ini. Dan di studio kita di hari ini sudah kedatangan narasumber kita Sobat Dibi nih. Selamat pagi Kapten Pak ya. Kapten Solikin yang bisa dipanggil atau panggilannya Kapten Sol ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Dibi Sobat ya. Dibi ya gitu. Nah Sobat Dibi ya, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dengan Kapten Sol ini terkait dengan tema kita peningkatan kewaspadaan COVID di pelabuhan penyeberangan Bakauheni. Dan sebelum itu Sobat Dibi juga bisa langsung berpartisipasi atau pengen bertanya gitu ya, langsung aja WA ke DBFM di nomor telepon 0813 17 17 6200. Sekali lagi 0813 17 17 6200. Dan kita juga buka live streaming live ya di Facebook di BFM ada di Pemda LPPL Lamsel, dan juga untuk follow Instagramnya di BFM ada di @dbfmradio.id. Nah, untuk sebelumnya nih, Kapten, sudah sejauh mana sih untuk tingkat kewaspadaan yang ada di Pelabuhan Bakauheni terkait COVID-19 itu sendiri, Pak? Ya, baik-baik Sobat TV yang saya hormati, saya banggakan siang hari ini bahwa sejak PT ASDP Indonesia Ferry dalam hal ini menyikapi bagaimana penyebaran COVID-19 ya, sejak langsung diinfokan terkait masalah potensi penyebaran COVID-19 oleh pemerintah maupun juga oleh para direksi kami di kantor pusat PT ASDP Indonesia Ferry Persero Jakarta, maka langkah-langkah yang sudah kami lakukan di tingkat cabang PT ASDP Indonesia Ferry Persero Bakauheni yaitu pertama adalah sosialisasi. Dan sosialisasi ini kami melalui banner yang melalui spanduk dan juga melalui announcement ya kepada pengguna jasa. Dan juga kita membuat posko siaga dari semua stakeholder. Di sana ada KKP, tentu di sana juga ada Sabandar, KSOP dan juga operator-operator pelabuhan lainnya. Kita juga melakukan pembersihan secara intens baik kapal maupun juga pelabuhan di ruang tunggu khususnya dan jalur-jalur yang merupakan akses para penumpang.
itu kita lakukan pembersihan secara intens dan melalui penyemprotan dengan disinfektan dan lain-lain. Nah, kemudian juga pengecekan kesehatan dari para pengguna jasa. Kita cek kesehatannya dengan menggunakan thermogun, ya. Thermogun ini bisa mendeteksi suhu badan kita yang normal itu kan di bawah daripada 37,5 ya, sesuai dengan arahan dari tim medis kita. Kalau sudah melewati itu maka harus dengan SOP-nya, yaitu harus kita tanya, kita riwayat kedatangannya dan lain itu dari tim medis kita serahkan pada tim KKP dan dimasukkan dalam ruangan isolasi bila memang itu memerlukan. Kemudian kita juga menyiapkan hand sanitizer ya, dengan cairan-cairan hand sanitizer, sehingga kita bisa cuci tangan dengan hand sanitizer yang kita siapkan. Kita juga menerapkan social distancing, yaitu menjaga jarak antara orang per orang ya, pengguna jasa. Nah, maka nanti di terminal eksekutif maupun di terminal reguler kita itu kita sudah pasang markah-markah jarak yang aman dalam masa kita mitigasi COVID-19 ini. Maka kita mohon juga para pengguna jasa mematuhi adanya markah-markah yang kita pasang, yaitu social distancing, yaitu 1 meter ya, paling dekat. Paling dekat 1 meter. Selain itu kita memang sudah menyiapkan ruangan isolasi dan SOP juga kita sudah siapkan, koordinasi secara intens dengan semua stakeholder. Kemarin juga dilakukan koordinasi langsung dengan Dishub Provinsi, dan arahan-arahan dari Dishub Provinsi dan juga dari Dinas Kesehatan selaku ketua koordinatornya. Kami juga akan mengikuti arahan-arahan dari sana. Nah, iya nih Pak, karena pelabuhan ini kan banyak sekali pintu masuk ini Pak ya, Kapten ya. Maksudnya dari jalan kaki gitu, terus ada pengendara sepeda motor, ada juga mobil pribadi, dan juga ada bis-bis pariwisata mungkin, atau bis-bis yang antar kota itu Pak ya. Nah, bagaimana sih caranya untuk mungkin yang tadi dulu di awal dulu mengetes tingkat suhu. Kalau misalnya tuh yang di jalan kaki kan mungkin di pintu masuk udah dites itu Pak. Nah, gimana kalau untuk pengendaranya sendiri? Baik, kemarin kita sudah sepakati dari hasil koordinasi dengan Dishub dan juga hasil kunjungan dari KKP ya, Ketua KKP ke pelabuhan, bahwa sudah diinstruksikan kepada seluruh operator kapal, juga bukan hanya ASDP saja sebagai operator pelabuhan maupun kapalnya, tapi swasta pun juga harus menyiapkan untuk mendeteksi adanya suhu ya, yang dimungkinkan bisa terjadi suhu yang over atau lebih dari 37,5. Artinya perlu menjadi perhatian. Nah, itu sudah ada dengan menggunakan thermogun. Nah, ini semua operator akan menyiapkan itu, sedang dipesan. Nah, untuk SDP sendiri sudah ada. SDP sudah ada. Ada di titik mana aja Pak? Di titik penumpang reguler dan juga ada di titik penumpang eksekutif. Jadi diakses jalan sebelum check-in di terminal eksekutif itu sudah ada. Dan juga bagi penumpang yang datang maupun penumpang yang mau keluar ya, harus dicek gitu Pak. Ya, kita cek. Ya, begitu juga yang di reguler. Berarti untuk kalau misalnya nanti untuk yang di jalan kaki kan kan yang berarti kalau yang naik motor dan mobil pribadi sendiri itu bakal ada pengecekan di atas kapal. Ada. Akan dalam waktu dekat akan kita lakukan pengecekan secara intens. Saat ini sedang dipesan. Kemarin tidak lama lagi itu thermogunnya akan ada. Oke. Nah, untuk tadi katanya Kapten udah mulai ada banner-banner dipasang untuk terkait COVID ini sendiri ya Pak. Bannernya itu dipasang di daerah mana aja Pak tuh? Kalau bisa kelihatan apa langsung di pintu depan atau di pinggir-pinggir jalan trans gitu dari pasangnya? Saya banyak ya. Banner-banner kita pasang mulai dari akses pintu sebelum masuk pelabuhan. Itu ada iklan ya yang besar, itu kita sudah pasang di samping kanan maupun kiri. Jadi sampai dengan pintu masuk sampai di atas daripada terminalnya ya. Dan juga di kapal. Di kapal juga Pak ya. Berarti sudah bisa
apa namanya, udah dapat bisa dilihat lah tanpa harus harus Iya. ada diomongin, udah lihat ketahuan gitu. Oh, ada peringatan seperti ini dan ada Iya. tanggapannya seperti itu gitu Iya. Pak ya. Nah, untuk selanjutnya nih Pak ya. Kita balik lagi ke ini, untuk setiap orang yang berjalan kaki itu udah. Nah, ini berarti kalau untuk bis sendiri, itu berarti emang udah langsung dari swastanya sendiri Pak ya, untuk mengatasi, penumpangnya sendiri untuk mengecek itu kira-kira? Ya, Berarti udah kemarin sudah disepakati udah nanti langsung pas di sepakatnya atas emang dari kapal. swasta pas dari Ya, mau kapal. masuk ke kapal, mau naik itu sudah akan dilakukan pengecekan. Jadi Pengecekan. mohon nanti kerjasamanya, Heeh. karena ini sudah menjadi instruksi juga dari Ketua KKP ya, Kantor Kesehatan Pelabuhan sudah Berarti udah ada, melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan melakukan rapat koordinasi kemarin dengan gabungan pengusaha angkutan sungai dan moda penyeberangan dan Infah Nah, ya sendiri. untuk ini sendiri Pak, misalkan ya ada jasa pengen penyeberang gitu, jasa jalan kaki, misalnya dia terkena benar-benar suhunya tinggi, gitu Pak ya. Nah, terus dibawa oleh KKP. Kalau misalkan dia memang harus dirujuk ke rumah sakit manakah yang dituju? Ya, kemarin sudah rumah sakit yang di ini nanti itu kita koordinasikan dengan dari pemerintah daerah sudah menunjuk ya. Namun demikian saat ini memang di ruang isolasi itu juga sudah ada ya, ada SOP-nya sendiri. Nanti akan rekomendasi dari dokter KKP. Langsung dulu kalau jadi kalau emang harus ini emang udah ada strukturnya. Oke, seperti itu. Dan kemana Sobat Ebi masih banyak lagi yang bakal kita kulik gitu ya tentang terkaitnya peningkatan kewaspadaan COVID-19 di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni bersama Kapten Sol. Nah, Kapten, selanjutnya kita ngebahas tadi. Kapten tadi udah mulai menerapkan social distancing ya, Kapten ya. Nah, mungkin untuk pembatasan penumpang ada nggak sih Kapten? Baik, untuk sampai sekarang pembatasan penumpang belum ada, mengingat memang season yang sekarang ini memang low season. Jadi di dalam 1 tahun itu ada peak season, yaitu seperti Lebaran, Natal, Tahun Baru, dan libur sekolah dan lain. Tapi saat ini memang seasonnya sedang low ya, sedang rendah, sehingga kita belum sampai pada pembatasan jumlah penumpang. Kenapa? Karena rata-rata load factor atau space yang kita gunakan di atas kapal itu saat ini terpenuhi sekitar 30-40% saja. Oke, jadi nggak benar-benar yang nggak kayak nunggu sampai tunggu banyak dulu baru berangkat nggak ya sekarang ya? Tunggu berarti emang udah jadwal berangkat ya berangkat, berarti udah nggak ada batasan-batasan penumpang harus naik segini nggak ada ya Kapten? Pelayanan hanya untuk reguler itu hanya 12 menit ya. 12 menit sudah langsung pindah kapal lagi 12 menit. Setiap 12 menit ada keberangkatan. Begitu juga di kapal di eksekutif itu setiap jam ganjil itu yang dari Lampung dan setiap jam genap dari seberang ya, dari Merak. Tapi kalau untuk weekend itu kita tambah ya jumlah kapalnya. Jadi sampai sekarang belum ada pembatasan kapasitas ya. Nah, takutnya kan karena ini lagi diliburkan nih Kapten ya, takutnya mungkin ada melonjak penumpang itu enggak ada belum ada Kapten. Justru saat ini ya untuk penumpang cenderung turun. Untuk kendaraan belum ada tanda-tanda penurunan, justru ada secara logistik ya ada kenaikan walaupun belum signifikan ya. Oke. Nah, untuk ini sendiri nih Kapten, mungkin ada nggak sih himbauan atau arahan untuk para ABK kapal feri sendiri dari ASDP sendiri nih Kapten? Ya tentu khusus ABK kapal feri yang ASDP sudah ada surat edaran dari direksi, begitu juga yang tugas di kantor juga ada edaran dari direksi. Kita selalu secara intens ya melakukan mitigasi potensi penyebaran dari COVID-19 ini ya. Salah satunya membiasakan hidup sehat. Ya harus berolahraga dan juga kalau tidak terlalu penting tidak usah kita menghadiri di tempat-tempat yang kerumunan massa ya. Dan tadi concern terhadap social distancing-nya tadi dan juga selalu membersihkan kapalnya itu sesuai SOP ya. Saat ini SOP-nya memang sedang kita tingkatkan ya. Jadi semua yang
bersentuhan dengan pengguna jasa itu dipastikan sudah harus dibersihkan secara intens ya, baik itu akses jalannya atau tempat-tempat atau yang potensi dipegang oleh pengguna jasa, dan kita siapkan hand sanitizer-nya ya. Jadi juga menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan ketentuan. Ya, masker gitu ya, Kapten ya. masker. Oke. Nah, Kapten ini ada yang mulai bertahan nih dari Sobat Dibi juga nih. Nah, ini dari Samsul dari di Belerang Simpul nih, Kapten. Bagaimana regulasinya jika ada penumpang dari luar yang terindikasi corona? Apakah ada tim medis khusus di sana atau langsung dibawa ke RS Bobazar? Mungkin ini belum telat mendengarkan kan, Kapten ya. Coba diulang kembali, mesti ada apa nih? Oh baik, teman-teman Sobat TV, bahwa memang sesuai SOP yang ada, para penumpang yang akan naik ke kapal itu kita akan cek ya suhunya dengan menggunakan thermoguns yang ada. Nah, kalau memang ada indikasi suhu melebihi dari 37,5 sesuai arahan dari KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan, juga dari tim medis bahwa perlu dilakukan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan datang dari mana, dan nah itu teknisnya dari KKP, kita bawa ke ruangan isolasi. Nanti kalau ternyata itu positif, mudah-mudahan tidak ada ya, sampai sekarang belum ada ya. Kalau positif maka dokter akan memberikan rujukan dan sesuai dengan ke rumah sakit yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ada 4 rumah sakit. Ada 4 rumah sakit ya. Rumah sakit apa aja? Ya, Rumah Sakit Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung, Rumah Sakit Daerah Dr. Haji Bobazar, SKM Kalianda, Rumah Sakit Daerah Ahmad Yani Metro ya. Dan yang keempat Rumah Sakit Umum Daerah Mayor Jenderal HM Riyakudu Kota Bumi. Nah, jadi udah ada 4 emang struktural langsung dari dinas Kapten ya. Ada 4 rumah sakit gitu Sobat TV. Nah, selanjutnya ada dari Tugiono di Belambangan. Apakah ada perbedaan mungkin dari eksekutif dan dari regional untuk mengatasi kewaspadaan dari COVID ini sendiri? Seharusnya nggak ada, sama penumpang eksekutif maupun penumpang reguler sama-sama kita perlakukan sesuai SOP, tidak ada diskriminasi ya. Masalah eksekutif dan reguler itu hanya masalah services ya yang tadinya, tapi untuk penanganan atau mitigasi COVID-19 ini tidak ada, semua sudah sama SOP-nya. Sudah sama semua. Nah, ini selanjutnya ada dari Loren di Pematang. Bagaimana dengan orang yang sudah terkena COVID-19 namun belum demam? Bagaimana cara tim dari ASDP menyikapi hal tersebut? Karena thermal scanner hanya digunakan untuk orang yang mengalami demam. Sedangkan orang yang diindikasi corona membutuhkan waktu 2-10 hari waktu untuk demam. Mungkin belum ini ya, apa enggak? Ya, sampai sekarang belum pernah ada ya. Namun demikian tim medis kami sudah siap di KKP dan di ruangan isolasi juga kita full tim ya. Full tim artinya nanti bagaimana menetapkan bahwa itu terindikasi ya virus corona atau enggak, saya rasa tim medis ya sudah mengerti jelas pastinya ya bagaimana ini diindikasikan positif atau enggak, saya rasa dokter yang akan bisa lebih dokter yang balik lagi gitu Sobat DB. Nah, masih ditungguin pokoknya Sobat DB buat kamu yang pengen berpartisipasi langsung di layanan publik ini, di dialog ini, langsung aja chatting ke WA-nya DB FM di nomor telepon 0813 17 17 6200. Bakal biarin tungguin sampai nanti. Dan untuk berikut ini kita nikmati dulu sebuah lagu berikut ini. 93,0 di BFM Radio Inspiring Angels Channel. Masih bareng dengan Berlin tentunya di layanan publik. Dan masih dengan tema peningkatan kewaspadaan COVID-19 di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni dengan Kapten Solikin selaku GM ASDP Bakauheni di Lampung Selatan. Nah, selanjutnya nih Kapten, Bakauheni sendiri nih ada kemungkinan nggak sih bakal dihentikan atau ditutup untuk sementara seperti di bandara-bandara yang lain gitu Kapten?
Ya, kami berharap bahwa tidak ada ya, insya Allah tidak ada positif adanya penyebaran COVID-19 di area pelabuhan kita ya. Kita semua tentu semua itu adalah sangat tergantung dari kita sendiri ya. Kami dari petugas pelabuhan itu juga yang paling garda paling depan tentu yang langsung di frontliner yang bersentuhan dengan pengguna jasa akan berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin bersama tim kami di posko siaga kami yang bukan posko gabungan antara semua stakeholder yang ada di sana, termasuk juga petugas keamanan, kepolisian dan lain semuanya. Tentu tanpa kerjasama dari para pengguna jasa, ini juga tidak akan optimal. Untuk itu kita kami mohon kerjasamanya yang dari para pengguna jasa mentaati dari semua ketentuan yang ada di pelabuhan, yaitu misalkan tadi pengecekan dengan menggunakan termogan, kemudian menjaga jarak aman atau konsisten terhadap social distancingnya, kemudian duduk di tempat yang telah disiapkan tadi ya, dan juga membiasakan cuci tangan dengan hand sanitizer yang kita siapkan. Nah, tentu kita sama-sama berdoa semoga tidak sampai pada level adanya di lockdown ya. Karena luar biasa kalau terjadi lockdown, kita tahu bahwa Merak Bakahuni ini adalah pintu kita ya, perekonomian Jawa Sumatera ya. Ini adalah koridor 1 perekonomian Jawa Sumatera. Satu hari itu 4.000 penumpang jalan kaki. Jalan kaki. Nah, kalau yang dengan kendaraan itu bisa 14.000. Apapun bentuk kendaraan, dari truk, bis, semua kendaraan pribadi, travel bisa 14.000 penumpang. Kemudian kendaraannya sendiri bisa 7.000 sampai dengan 8.000, di mana yang 2.500 sampai 3.000 itu kendaraan pribadi. Artinya di sini Pelabuhan Bakahuni Merak ya, mau juga Merak ini merupakan pintu gerbang perekonomian kita. Jadi ayo kita sama-sama jaga, saling menjaga-jaga ya, bantu, kita saling bantu ya, saling mendukung, insya Allah tidak sampai pada level lockdown. Ya, lockdown sampai darurat ya Kapten. Nah, mungkin untuk personil sendiri ada tambahan atau dikurangin Kapten untuk di pelabuhan sendiri untuk menjaga-jaga? Tidak ada Kapten ya? Ya, kita personil secara intens 24 jam itu kita pada pos-pos ya yang memang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kita juga bukan malah mengurangi, kita justru menambah tapi menambah supaya kontrolnya secara konsisten dan terus-menerus. Jangan sampai terjadi fatigue ya. Fatigue ini akan juga bisa tidak optimal. Untuk itu secara bergantian, shiftnya juga jelas, sehingga kerjanya insya Allah optimal. Oke, Sobat Dibi ya. Nah itu Sobat Dibi, jadi kita tetap harus waspada, berhati-hati kalau misalnya kita pengen berpergian juga. Di Pelabuhan Bakahuni sendiri sudah sangat-sangat sistemnya sangat bagus sekali dari kita sendiri, dari misalnya berjalan kaki itu sudah harus pakai hand stabilizer sendiri, itu sudah ada cek untuk suhunya sendiri, terus sudah mulai ada sistem berjalannya social distancing tadi Kapten ya. Di pelabuhannya sendiri apapun di atas kapal, jadi sudah ada sekat-sekatan itu yang kita untuk saling menjaga antar sesama gitu Sobat Dibi ya. Nah untuk selanjutnya Sobat Dibi, Kapten terakhir mungkin ada himbauan untuk para pengguna jasa, mungkin kalau misalnya emang nggak perlu keluar atau penting-penting banget untuk keluar atau pengen ke pelabuhan sendiri tuh harus ada persiapan apa nih kira-kira? Ya, saya rasa kami berharap mentaati dari ketentuan yang ada. Ya, nanti kan akan diarahkan oleh para pelayan kami. Artinya yang akan melayani para pengunjung, baik pejalan kaki yang akan berkunjung ke mall dan juga para pengendara yang akan nyebrang. Nah, tentu imbauan kami hanya mohon kerjasamanya, dan bila mana kurang jelas atau kurang terperhatikan, langsung bisa menghubungi di
gini apa ya yang di information kami ya di tim information kami bisa memberikan penjelasan kepada penumpang yaitu di customer information kami. Iya benar ya Sobat DB. Oke. Itu dulu Sobat DB yang bakal kita kuak lagi, dan mungkin dari pihak ASDP juga bakal datang lagi mungkin untuk beberapa waktu ini, karena kita memang butuh banget informasi-informasi lanjut terkait COVID-19 ini Sobat DB ya. Dan sebelumnya Sobat DB ya, terima kasih Kapten Rikin sudah datang ke sini. Jangan kapok, semoga datang lagi ke sini Kapten ya. Iya, sama-sama. Wassalamualaikum Sobat DB. Iya Sobat DB, dan untuk itu Sobat DB saya Berin atas nama kerabat kerja mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di lain kesempatan.